Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita mulai dengan membaca doa untuk mempermudah pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Selesai. Dalam pertemuan ini kita akan materinya adalah kerjasama ekonomi internasional. Ada yang tahu kerjasama ekonomi internasional sama kerjasama internasional? Ada yang tahu? Bu? Yes. Ya, karena kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang terjalin antar dua negara atau lebih dalam bidang ekonomi, Bu. Kalau kerjasama internasional? Kalau kerjasama internasional, Bu, dia lebih kerjasama yang terjalin antar negara, tapi tidak ditentukan bidangnya, tidak harus bidang ekonomi. Oh ya, betul, karena sudah tepat. Ada yang tahu kerjasama internasional antara negara, contohnya? Oke, ada yang tahu? Kerjasama antar Indonesia dengan Jepang, Bu. Impor apa? Barang, jasa? Barang, Bu. Contohnya apa? Kendaraan, handphone, baju, banyak, Bu. Oh ya, terima kasih Erna. Oke, sudah jelas kalau pengertian kerjasama ekonomi internasional yang diberikan oleh Erna. Saya akan lanjutkan dengan manfaat kerjasama internasional. Ada manfaat kerjasama, ada 10 manfaat kerjasama ekonomi internasional untuk negara Indonesia yang bekerjasama dengan negara lain. Yang satu itu kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspornya, semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Yang kedua itu banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri menuntut tenaga kerja untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kreativitasnya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat. Kalau yang ketiga itu tingginya permintaan barang dan jasa untuk dalam dan luar negeri dapat menekankan harga pokok per unit produksi. Yang keempat itu Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk produksi. Kalau yang kelima itu kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan anggota pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam itu kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Yang ketujuh itu Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan dan teknologi dari negara maju sehingga tenaga kerja Indonesia bisa ke Indonesia untuk ilmunya di Indonesia. Kalau yang kedelapan itu negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Yang kesembilan itu dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Yang kesepuluh itu ketimpangan antara negara maju dan berkembang dapat berkurang, misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dan negara maju ke negara berkembang. Sudah mengerti manfaat kerjasama ekonomi? Iya, Ibu. Oke, kita maju lagi ke
bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di sini bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 5. Ada bisa sebut salah satunya? Atau 5-5-nya bisa ada yang sebut bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional? Multilateral, bilateral, Bu. Oke, kalau yang lain sisa 3 ada yang tahu? Regional, antar regional, Bu. Iya, Coach Erna, sama kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Saya akan menjelaskan tentang satu kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara seperti kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang disebut Erna tadi. Bentuk kerjasama ekonomi internasional sering dilakukan secara bilateral seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antara negara. Yang kedua itu kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional itu bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi regional itu adalah ASEAN, AFTA, dan APEC. Kalau yang ketiga itu kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama yang dalam bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Lembaganya itu ILO dan IMF. Kalau yang keempat itu kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi antar regional itu bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Kalau yang kelima itu kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Kerjasama ekonomi tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Beberapa contoh lembaganya itu OECD dan OPEC. Ada yang sudah mengerti tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional? Sudah mengerti? Iya, Bu. Oke, yang materi yang keempat itu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ada yang tahu lembaga-lembaga ekonomi internasional itu ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Tidak, Kak. Di sini ada 20 lembaga-lembaganya. Yang pertama itu ada ASEAN, APEC, Bank Dunia, Uni Eropa, International Trade Organization, International Labour Organization atau ILO, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, International Monetary Fund atau IMF, Liga Arab, Asian Development Bank atau ADB atau Bank Pembangunan Asia. 13 itu North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Yang ke-14 itu Islamic Development Bank atau IDB. 15 itu International Development Association atau IDA. Yang ke-16 itu International Financial Corporation atau IFC. Yang ke-17 itu International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICIS.
yang ke-18 itu United Nations Development Program atau UNDP. Itu bisa dilihat dulu. Yang ke-9 itu ada Economic and Social Council atau ECOSOC. Yang ke-20 itu Economy Consensus for Asia and the Far East atau ECAF. Saya akan menjelaskan cukup 5 saja, yaitu ASEAN dulu ya. ASEAN itu merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini cakup bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN dibutuhkan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya jumlah anggotanya adalah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 2010 jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Untuk pada tahun 1989, APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Yang ketiga itu Bank Dunia. Bank Dunia itu didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk memperbaiki usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara di dunia. Bantuan kredit jangka panjang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan bunga yang rendah. Yang keempat itu Uni Eropa. Uni Eropa itu didirikan pada tahun 1957, awalnya dengan nama European Economic Community atau EEC, atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, dengan anggota 6 negara Eropa Barat. EU dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antara negara Eropa. EU juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Pada umumnya negara-negara ASEAN merupakan produksi bahan mentah, sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa adalah negara industri yang membutuhkan bahan mentah. Pada tanggal 4 April tahun 1977 diselenggarakan di konferensi di Brussels bernama ASEAN untuk membahas kerjasama antara keduanya. Yang keenam itu International Trade Organization atau ITO. Tujuan didirikan organisasi ini untuk memajukan perdagangan internasional. Pada tahun 1948, ITO Charter ditandatangani oleh 53 negara anggota di Havana. Kesepakatan ini menciptakan suasana perdagangan internasional yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang memperlancar pertukaran barang-barang internasional. Kita mengerti lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Iya, Bu. Oke, pertemuan kali ini sudah sampai di sini. Tugasnya bisa dicek di classroom dan absensinya juga sudah ada di classroom. Waktu itu paling lama sebentar jam 11 malam ya. Iya, Bu. Ya, sudah sampai di sini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jemuranmu Dilla.